Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah ayyuhal musyahid. Selamat malam para pemirsa. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Arju annakum bi khairin jami'an. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan baik. Thayyib ayyuhal musyahid, fi hadhihi lailah sanata'allam 'anil arabiyyah. Baiklah para pemirsa, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Walakin qabla nata'alam ayyuhal musyahid, tetapi sebelum kita belajar para pemirsa, udzakirukum, saya ingatkan kepada kalian, silahkan yang belum mensubscribe video ini silahkan disubscribe dan dibagikan kepada yang lainnya. Wa wazi' ila ashabikum liyakuna hadza video nafi'an, agar video kita ini bermanfaat bagi kita sendiri maupun kepada yang lainnya. Thayyib ayyuhal musyahid, hayya nabda ta'alumana hadhihi lailah bi qiraatil basmalah. Baiklah para pemirsa, marilah kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhihi lailah sanata'allam 'anin nahwi. Pada malam hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran nahwu ya teman-teman. Wal mawdu'una yakni al kalimatu, dan judul kita adalah kalimat. Al kalimatu yang qasimu ila thalathati aqsam. Kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Al-awwal al-ismu. Yang pertama adalah isim. Wathani al-fi'lu. Dan yang kedua adalah fi'il. Wathalith al-harfu. Dan yang ketiga adalah huruf. Al-ismu huwa, isim adalah kullu lafdin, setiap lafad yusamma bihi insan, yang menunjukkan manusia, au hayawan atau hewan, au nabat atau tumbuhan, au jamadun atau benda keras yang lainnya, au ayu syai'in akhar atau sesuatu yang lainnya, termasuk daripada sifat ya. Itu pengertian daripada isim. Tsumma tsani, kemudian yang kedua al-fi'lu. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Al-fi'lu kullu lafdin. Fi'il adalah setiap lafad yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan atas berhasilnya suatu pekerjaan fi zamanin khassin, pada zaman-zaman tertentu. Itu yang dimaksud daripada fi'il. Kemudian yang ketiga al-harfu. Yang ketiga adalah huruf. Al-harfu kullu lafdin, huruf adalah setiap lafad la yadharu ma'nahu, yang maknanya itu tidak tampak kamilan secara jelas, illa ma'a ghairihi, kecuali jika ada kalimat yang lainnya. Ya, itulah teman-teman pengertian daripada isim, fi'il ataupun huruf. Oke, sekarang akan saya kasih contoh masing-masing dari pembagian tersebut. Yang pertama adalah isim ya, agar teman-teman menjadi lebih paham lagi dari keterangan-keterangan tadi. Yang pertama adalah isim ya, jadi kita cari contoh daripada isim teman-teman. Contoh isim. Di sini ada beberapa kata yang kata tersebut menunjukkan daripada isim. Yang pertama adalah kitabun, buku. Buku ini masuk kategori daripada isim. Mengapa? Karena kitab ini masuk kategori dari benda padat. Maka dari itu kitab ini adalah golongannya adalah kalimat isim. Begitu pula dengan sugro, ini adalah suatu sifat.
Sifat juga kategori daripada isim. Kemudian masjid ini juga benda padat, insan manusia tadi manusia juga. Kemudian tinggi sifat, tolib siswa, madrasatun sekolahan benda padat, mar'atun perempuan ini juga jenis daripada manusia. Nah, ini semuanya kategori daripada isim. Karena isim tadi adalah suatu kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda padat atau sesuatu yang lainnya, termasuk yaitu sifat. Di kata yang menunjukkan sifat itu adalah contoh daripada isim. Kemudian teman-teman yang kedua adalah kalimat fi'il ya. Kalimat yang menunjukkan fi'il. Oke, contohnya apa teman-teman? Oke, contohnya adalah qara'a teman-teman. Jadi membaca. Jadi suatu pekerjaan yang jadi qara'a ini adalah pekerjaannya adalah membaca. Jadi kalimat itu menunjukkan suatu pekerjaan, maka jenis kalimat tersebut itu masuk kategori daripada kalimat fi'il ya teman-teman. Kemudian kataba menulis, jalasa duduk, doroba memukul, kemudian kalima bertutur, nasoro menolong, warotha mewarisi, alima mengetahui, koto'a memotong, guliko ya laku guliko jadi mengunci. Jadi kata-kata ini adalah suatu pekerjaan. Jadi karena ini semuanya suatu pekerjaan, maka masuk kategori daripada kalimat fi'il. Kemudian contoh kalimat huruf. Oke teman-teman, contohnya apa? Sebenarnya banyak, tapi pada pertemuan kali ini kita akan memberi contoh sedikit aja agar teman-teman tidak bingung ya teman-teman. Di sini ada 4 contoh kalimat huruf. Di situ ada fi ya, di bawahnya huruf jar itu ya. Kemudian ala, min, ila. Nah, kata-kata 4 tersebut itu kategori daripada kalimatul huruf. Mengapa? Karena jika kita mengatakan satu kata dari kata-kata tersebut, orang yang mendengarkan kata tersebut tidak faham dari apa yang saya ucapkan. Misal saya mengatakan fi ini artinya di dalam. Kalau saya mengatakan di dalam, maka orang yang mendengarkan dari perkataan saya tidak akan faham dari apa yang saya omongkan. Berbeda dengan tadi ya, fi'il seperti memasak, makan. Jadi saya mengatakan makan misal. Orang yang mendengarkan itu akan faham dari apa yang saya omongkan. Saya ngomong berlari. Orang yang mendengarkan akan faham dari apa yang saya omongkan. Meskipun katanya cuma satu, jadi cuma satu kata. Begitu pula dengan isim ya. Tadi contohnya masjidun. Ketika saya mengatakan masjidun, orang yang mendengarkan perkataan saya akan memahami apa yang saya omongkan. Saya mengatakan masjid. Jadi faham orang yang mendengarkan, oh masjid. Rumah, saya mengatakan baitun, rumah. Orang yang mendengarkan faham, oh rumah. Jadi meskipun cuma satu kata, orang yang mendengarkan apa yang saya omongkan akan paham. Tapi berbeda dengan huruf. Kalau saya cuma mengatakan satu kata dari kata huruf ini, orang yang mendengarkan tidak paham.
fi, di dalam. Saya mengatakan di dalam, fi. Maka orang yang mendengarkan tidak paham dari apa yang saya omongkan, karena di itu banyak. Bisa di dalam kelas, bisa di dalam masjid, bisa di dalam rumah, dan lain sebagainya. Kecuali kalau saya tambah dengan kata yang lain, meskipun cuma saya tambah satu kata, ini bisa memberi pemahaman. Tapi kalau berdiri sendiri tidak bisa memberi pemahaman. Contoh ya, kalau saya tambah dengan kata baitun, jadi fil baiti, maka orang yang mendengarkan paham, oh di dalam rumah. Fi artinya di dalam, baiti artinya rumah. Ala, di atas. Saya mengatakan ala saja, maka yang mendengarkan tidak paham, karena di atas itu banyak macam-macam ya. Tapi kalau saya katakan alal masjid, di atas masjid, maka orang yang mendengarkan menjadi paham apa yang saya omongkan. Ya, itulah mungkin keterangan-keterangan dari isim, fi'il maupun huruf. Intinya kalimat di dalam bahasa Arab itu teman-teman ya, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Isim adalah kata yang menunjukkan kata manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, atau benda padat, atau ayu syai'in akhor, termasuk dari sifat tadi. Itu kategori daripada isim. Kemudian fi'il tadi adalah suatu kata yang menunjukkan kata kerja. Biasanya kata kerja ini tidak lepas tadi ya daripada waktu. Waktu itu bisa kemarin, sekarang, atau yang akan datang. Nah itu keterangan daripada fi'il, tapi yang jelas berhubungan dengan suatu pekerjaan. Kemudian yang terakhir tadi adalah huruf. Huruf itu kalimat yang kalau berdiri sendiri tidak akan memberi pemahaman bagi orang yang mendengarkan, kecuali kalau ada kata selanjutnya baru bisa memberi pemahaman. Ya, itulah teman-teman pelajaran kita pada malam hari ini. Saya tidak akan banyak memberi materi, karena kalau kebanyakan nanti teman-teman malah tambah bingung ya. Mungkin sedikit aja. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa bertanya ya, mungkin melewati komentar. Insya Allah kalau komentarnya nggak terlalu banyak, akan saya balas ya teman-teman. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan saya hanyalah manusia, tolong ya tidak usah dicela ya, silahkan teman-teman koreksi kesalahan saya. Ya, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir saya ingatkan untuk yang terakhir kalinya ya, agar mensubscribe video ini dan teman-teman bagikan kepada yang lainnya agar bermanfaat bagi kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.